Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep budaya tentang ukhuwah, melanjutkan teman-teman dari kelompok 3. Di sini karena tarik-menarik antara berbagai kepentingan itulah sejarah umat Islam selain diwarnai sejumlah prestasi yang cukup membanggakan, juga diwarnai oleh sejumlah konflik yang tidak kurang memprihatinkan. Nilai-nilai ukhuwah tidak lagi menjadi dasar Islam melakukan interaksi sosial dalam bangunan masyarakat tempat hidupnya sehari-hari. Konflik yang bersumber pada masalah-masalah yang tidak berprinsip menurut ajaran dapat membongkar bangunan kebersamaan dalam seluruh tatanan kehidupannya. Yang pertama yaitu orang Arab suka basa-basi atau budaya mujamalah. Nah, di sana untuk menyampaikan maksud aslinya orang Arab akan berbicara banyak atau basa-basi terlebih dahulu, dengan kata lain bermujamalah. Untuk bertanya kabar pada saudara pun tak cukup dengan sekali ungkapan, akan tetapi berulang-ulang kali. Kemudian yang kedua ada keras, bukan berarti marah. Nah, keras adalah sifat orang Arab untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusan pada orang yang mereka sukai. Namun suara keras mereka kadang ditafsirkan oleh kebanyakan orang Indonesia sebagai ekspresi kemarahan. Petugas Arab Saudi ketika memeriksa paspor akan kelihatan marah, padahal sebenarnya tidak. Hanya terkadang kita memahami ucapan dan bahasa tubuhnya berbeda. Terkadang orang Indonesia tersenyum karena ingin menunjukkan keramahannya. Karena memang orang Indonesia ramah-ramah gitu ya. Namun boleh jadi sebuah senyuman dalam bangsa Arab di sana itu justru ditafsirkan oleh orang Arab sebagai cara menggoda. Kemudian ada ekspresi bahasa tubuh orang Arab. Nah, orang Arab akan mengucapkan jari tangannya dengan ujung-ujungnya menghadap ke atas sebagai pengganti dari kata tolong. Tolong Pak gitu. Tolong Pak atau tunggu sebentar. Bisa juga dengan kata lain, tolong sabar sedikit, dengan mengucapkan jari tangannya dengan ujung-ujungnya menghadap ke atas. Nah, budaya lainnya orang Arab yaitu akan saling merangkul seraya mencium pipi ketika berjumpa dengan kerabatnya. Nah, ini adalah salah satu perilaku yang dianggap tidak lazim oleh bangsa lain, termasuk di Indonesia. Namun lain dalam bangsa Arab biasanya begitu ya. Contohnya syekh-syekh siapa gitu ya, yang datang ke Indonesia rata-rata gitu. Bersalaman itu dengan merangkul dan mencium pipinya. Walaupun mereka sesama jenis, biasanya pria dengan pria gitu. Kemudian antara budaya Arab dan Islam, Arab Saudi dikenal dengan negeri kelahiran Islam dan anggapan pada umumnya bahwa masyarakat Saudi itu Islami. Namun kenyataannya tidak 100% demikian. Mereka juga bagian dari budaya Arab, termasuk warisan jahiliyah dengan segala pernak-perniknya, termasuk cara dan etika mereka dalam berkomunikasi. Nah, tidak selalu santun seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian dari cara mereka berkomunikasi bersifat kultural semata-mata. Nah, konon ada dua tipe orang Arab, yaitu tipe Abu Bakar dan Abu Jahal. Orang Arab yang telah mendapatkan pendidikan Islam dan meresapi ajarannya akan berperilaku seperti Abu Bakar, sedangkan mereka yang kering dari ajaran akhlak Islam biasanya akan buruk seperti Abu Jahal. Selanjutnya, bergandengan tangan dengan teman lelaki itu aib. Nah, bagi masyarakat Indonesia, bergandengan tangan dengan teman lelaki sama lelaki adalah lazim atau wajar. Namun bagi orang Arab, hal itu dianggap sebagai aib. Nah, pernah suatu ketika ada WNI atau warga negara Indonesia yang menggandeng tangan temannya ketika berjalan di pertokoan Mekah. Tiba-tiba mereka diteriaki, yang artinya
kamu homo apa bagaimana? Itu aib. Nah, bergandengan tangan di Arab itu dianggap sebagai aib. Selanjutnya ada berkendara di sebelah kanan. Bila di Indonesia semua kendaraan dan angkutan umum wajib di jalur kiri jalan dan letak roda kemudi mobil berada di bagian kanan, maka di Arab Saudi kebalikannya. Hal ini berbeda sama sekali dengan apa yang berlaku di Arab Saudi. Semua pengguna jalan, termasuk waktu menaikkan maupun menurunkan penumpang, berada di jalur sebelah kanan jalan. Khusus wanita, jangan berpergian sendiri, harus bersama mahram atau suami atau sesama teman rombongan. Termasuk saat naik taksi, saat naik taksi itu pun laki-laki yang duluan, wanita belakangan. Sebaliknya, pada saat turun taksi, maka wanita yang didahulukan, suaminya belakangan. Hal ini untuk menjaga istri agar tidak dibawa kabur tukang taksi. Saat naik lift juga begitu, harus selalu didampingi. Jika saat naik lift bersama teman wanita ada yang lagi datang, lebih baik keluar dahulu. Kemudian wanita adalah privasi. Nilai kehormatan orang Arab terutama melekat pada anggota keluarganya, khususnya wanita yang tidak boleh diganggu oleh orang luar. Di Arab Saudi, wanita adalah sangat privasi. Nah, di Arab Saudi, wanita juga tidak boleh menyetir, bekerja bebas atau keluar rumah tanpa didampingi seorang mahramnya. Nah, hal itu adalah tabu ketika kita menanyakan hal-hal sebagai berikut. Misalnya, sudahkah Anda menikah? Berapakah umur Anda? Atau siapa istri Anda? Itu adalah dianggap tabu oleh orang Arab. Nah, sudah lazim di budaya Saudi jika seorang pria tidak mengenal atau bahkan melihat wajah istri atau anak perempuan dari sahabatnya, meskipun mereka telah berteman lama atau bersahabat lama dan sering mengunjungi ke rumah-rumah sahabatnya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.